Halo semua, kenalin nama gua Fadil Zamri dan nama gue Kaisar Arya Bima. oke, jadi di sini kita bakal ngerjain tugas podcast matkul sejarah peradaban Islam. Oke, jadi sebelum kita masuk materi, kita mulai dulu kali dasarnya ya. Ya, Yang pertama itu Khulafaur Rasyidin itu apa sih? Dan kenapa dalam sejarah Islam itu periode ini sangat penting gitu? jadi tuh Khulafaur Rasyidin tuh sebutan 4 khalifah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Nah, mereka berempat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka berempat nih orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk melanjutkanlah istilahnya perjuangan dari Rasulullah SAW setelah wafat. Nah, kenapa mereka berempat penting? Nah, di periode ini nih sangat penting karena untuk mempersatukan umat Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Arab lah di Arab. Nah, sama penting mereka ini untuk dasar-dasar administrasi negara Islam sesuai yang diteladani oleh Rasulullah. Gitu ya. Jadi misalnya kalau Khulafaur Rasyidin ini nggak ada, berarti masa kepemimpinan kosong ya? Kosong bisa jadi ya. Oh, gitu. Maka dari itu diciptakan Khulafaur Rasyidin biar terus berkelanjutan Islam sampai sekarang. Terus mungkin kita lanjut kali ya dari khalifah yang pertama dari Abu Bakar As-Siddiq. Tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh beliau itu apa sih dan bagaimana beliau menyelesaikan tantangan tersebut gitu? Jadi tuh di zaman Abu Bakar As-Siddiq tuh tantangan terbesar beliau tuh krisis internal pasca wafat Nabi, yaitu munculnya gerakan Riddah. Riddah itu kemurtadaan ya. Nah, di antaranya itu orang-orang yang nggak mau membayar zakat, sama munculnya nabi-nabi palsu. Nah, dengan ketegasan beliau dan kebijaksanaan militernya, nah Abu Bakar nih beliau berhasil memimpin perang Riddah dan mengembalikan stabilitas persatuan di Jazirah Arab tuh, umat Islam. Selain itu juga beliau berhasil mengumpulkan mushaf Al-Quran. Berarti tantangan Abu Bakar As-Siddiq pada kala itu berat juga ya? Nah, iya berat tuh. Kalau misalnya Abu Bakar As-Siddiq hidup di zaman sekarang, kira-kira umat Islam bisa, maksud gua yang kira-kiranya melakukan yang disebutkan tersebut, apakah bisa diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Mungkin saya bisa ya. Balik lagi kan kalau zaman dulu emang ya mereka menganut benar ajaran Abu Bakar. Kalau sekarang kan banyak politik-politik, jadi susah juga sih. Oke. Setelah masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq kan dilanjutkan nih dengan Umar bin Khattab yang mendapat julukan Al-Faruq. Apa aja sih terobosan monumental beliau dalam aspek ekspansi wilayah dan juga tata kelola pemerintahan? Jadi di masa Umar ini wilayah Islam meluas sangat cepat ya, sangat pesat. Sangat pesat tuh di masa Umar. Nah, Umar tuh menaklukkan 2 kekaisaran besar, yaitu Persia dan Romawi Timur di Syam dan di Mesir. Nah, dalam tata kelola nih, Umar bisa disebut sebagai arsitek negara Islam modern lah, karena beliau ini mendirikan yang namanya Diwan atau departemen. Nah, Diwan departemen itu seperti Diwanul Haraj dan Diwanul Jun. Nah, apa sih itu Diwanul Haraj dan Diwanul Jun nih? Nah, Diwanul Haraj itu seperti perpajakan. Nah, Diwanul Jun itu kemiliteran lah bisa disebutnya. Nah, selain itu juga beliau ini Umar dia membangun namanya kalender Hijriah sebagai patokan kita. Nah, selain itu juga beliau membangun sistem peradaban yang independen. Itu sih. Oke. Dari kebijakan-kebijakan tersebut nih, ya. Ada nggak sih itu satu prinsip kepemimpinan yang paling menonjol dan masih
relevan untuk kita saat ini? Kalau dari kepemimpinan Umar, prinsip yang menonjol adalah akuntabilitas dan kesederhanaan. Karena Umar tuh sangat dikenal karena kontrolnya terhadap pejabat ketat, sangat ketat tuh. Kalau bahasa gampangnya kayak apa ya, Umar tuh sangat dikenal karena kontrolnya yang ketat terhadap pejabat negara, yang korupsi, yang apalah, pokoknya kayak gitulah. Nah, kepedulian Umar juga tinggi nih terhadap apa kaumnya, warga-warganya lah kalau di zaman sekarang yang ibarat kata fakir miskin. Nah, soalnya setiap malam hari tuh sepengetahuan saya Umar tuh memastikan kondisi mereka. Kayak beliau menunjukkan bahwa kekuasaan itu bukan hanya sekedar kemewahan atau kesenangan. Kekuasaan itu adalah amanah yang berat. Jadi gitu. Jadi gitu ya. Berarti Umar kalau misalnya pada saat ini menjadi pejabat, kira-kira korupsi masih ada nggak ya? Kalau Umar saat ini menjadi pejabat kayaknya korupsi udah nggak ada sih. Atau mungkin kurang kali ya? Iya, Lebih jauh dari sekarang. Sekarang ya. Cukup parah sih sekarang pejabat-pejabat sekarang korupsi di mana-mana dan normalisasikannya. Apalagi hukum di Indonesia ini sekarang udah nggak jelas, semuanya bisa ditutup ya dengan uang ya. Benar-benar. Apalagi kan banyak tuh ya, ada yang bilang emang banyak sih setan aja ngeliat Umar pindah jalan. Apalagi manusia kayaknya seserem apa itu ya. Keren. Oke, lalu kita lanjut ke khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Seorang yang dikenal sangat dermawan. Oke. Apa kontribusi terpenting Utsman yang dampaknya hingga saat ini terasa dan juga mengenai Al-Quran? Jadi itu kontribusi terpenting di masa Utsman bin Affan adalah standarisasi mushaf Al-Quran. Beliau membuat kepanitiaan untuk membuat menyusun dialik mushaf Quran tuh. Nah, kayak yang biasa disebut-sebut tuh sekarang tuh mushaf Utsmani. Nah, dari mushaf Utsmani nih salinan standar ini, kemudian salinan standar tuh mushaf Utsmani ya. Nah, kemudian ini dikirim ke berbagai wilayah provinsi lah. Nah, untuk mencegah yang namanya perbedaan atau perpecahan akibat dialik bacaan. Ini adalah nih standar warisan yang tak ternilai lah di masa Utsman itu. Tapi di akhir masa kepemimpinan Utsman nih muncul tuh gejolak fitnah dan faktor muncul gejolak fitnah. Tapi apa faktor utama yang menyebabkan munculnya ketidakpuasan itu dan kekacauan internal? Di masa Utsman nih faktor yang buat banyak fitnah ya. Nah, itu tuh salah satunya tuh adalah perluasan wilayah yang sangat cepat. Nah, membuat kontrol pusat tuh lemah. Jadi Utsman ini memperluas wilayah Islam tuh terlalu cepat mungkin. Terus kontrolnya jadi melemah tuh, kontrol pusat wilayahnya. Nah, selain itu juga Utsman mengangkat beberapa kerabatnya nih sebagai ibarat kata petinggi-petinggi lah. Sebagai pejabat tuh kerabat dekatnya ke posisi yang strategis. Nah, yang kayak gini-gini nih, banyak hal ini memicu kritik dan tuduhan nepotisme dari kelompok lain. Nah, kelompok lain ini, dari situlah terbuatnya fitnah. Gitu ya. Oh iya, ada yang ketinggalan nih. Kenapa sih Utsman itu disebut sebagai seorang yang dermawan? Kenapa khalifah-khalifah lain seperti Abu Bakar, terus Umar dan Ali, kenapa nggak disebut sebagai seorang dermawan? Apakah yang dermawan cuma Utsman? Enggak, yang semuanya tuh dermawan dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya dermawan. Tapi karena memang gelarnya tuh jatuh kepada Utsman kali ya. Kayak Utsman ini rela mengorbankan hartanya demi umat Islam dari segi kebutuhan politik, militer. Nah, tapi enggak
nggak menutup kemungkinan juga apa namanya Abu Bakar, Umar dan Ali juga sama, dia juga dermawan. Iya. Apalagi di masa Abu Bakar tuh. Nah iya, Nih gitu. Oke, dan terakhir ini ada Ali bin Abi Thalib. Seorang yang dikenal sebagai sosok yang cerdas dan pemberani. Namun kepemimpinan dia ini diwarnai dengan konflik yang sangat serius. Bisa nggak sih ngejelasin konflik utama yang dia hadapi ini? jadi itu di masa Ali bin Abi Thalib tuh dipenuhi dengan perang saudara yang disebut fitnah besar tuh di masa itu. Konflik utamanya adalah ini tuntutan untuk menghukum siapa sih pembunuh Utsman bin Affan yang belum terselesaikan sampai masa Ali. Nah, sampai ini tuh memicu perang yang namanya Perang Jamal. Perang Jamal ini tuh yang dia melawan Aisyah, dan Perang Siffin melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Iya benar, Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Ali berjuang keras tuh untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan stabilitas. Namun konflik internal ini melemahkan kekuatan umat Islam. Jadi karena konflik internal, jadi umat Islam tuh melemah kekuatannya. Jadi fokus utama Ali di masa pemerintahannya adalah jadi fokus utama Ali tuh di masa pemerintahan tuh fokus utama Ali adalah menegakkan hukum dan keadilan. Beliau berusaha keras mengakhiri korupsi oleh pejabat-pejabat dan mempertahankan prinsip-prinsip Islam yang murni dalam pemerintahan tuh Ali tuh, karena mungkin zaman Ali banyak pejabat yang ini kali ya, yang korupsi. Nah, jadi dia berusaha tuh mempertahankan biar nggak ada yang korupsi tuh. Nah, ia juga memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke namanya tuh Kufah. Kalau nggak salah tuh Kufah tuh Irak. Untuk efisiensi itu efisiensi militer kalau nggak salah tuh. Ya. Oh udah. Berarti secara singkat itu berarti secara singkat perbedaan karakter dan negasi antara keempat kelompok presiden ini. Jadi 4 perbedaan karakter ya dari masa ke masa mereka tuh. Nah, jadi tuh dari mulai Abu Bakar mungkin ya, Abu Bakar tuh mempersatukan di masa apa namanya? Krisis tuh, di masa krisis habis dari Nabi Muhammad wafat. Nah, habis itu datanglah Umar. Umar tuh adalah arsitek dan administrator ulung yang membangun fondasi negara. Nah, Utsman ini stabilisatornya. Yang apa ya? Stabilisator tuh stabilisator tuh yang menstandarisasi. Stabilisator itu yang menstandarisasi Al-Qur'an. Dan Ali adalah pejuang idealis yang berusaha mempertahankan keadilan di tengah perpecahan. Jadi mereka semua adalah pemimpin dengan akhlak mulia, namun tantangan dan fokus mereka berbeda-beda. Tapi mereka semua tuh mempunyai akhlak yang mulia. Oke, baik, terima kasih Kaisar. Nah, buat sebagai penutup nih ya, apa pelajaran terpenting yang dapat kita ambil nih dan juga penonton-penonton yang ada di sini dari era khilafah Rasyidin ini untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau berorganisasi saat ini gitu. Jadi pelajaran terpenting yang harus kita ambil tuh dari 4 khalifah ini adalah persatuan dan integritas. Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan harus didasarkan oleh prinsip, bukan kepentingan pribadi. Nah, meskipun biasa, mereka semua berusaha keras menjaga kesatuan umat dan menjalankan amanah yang yang penuh dengan tanggung jawab. Nah, itulah. Nah, mereka tuh semangat bermusyawarah dan penegakan keadilan adalah kunci warisan mereka. Nah, itu aja sih. Oke deh. Baik, oke. Sekian guys dari kita, itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.